Pertambangan emas ilegal di jantung Papua Barat semakin menggila. Tidak hanya sekadar pelanggaran hukum, praktik ini menjelma jadi ancaman nyata bagi ekosistem, sosial, kemanusiaan, bahkan bencana ekologi. Dan di balik rimbunnya hutan pegunungan Arfak, ratusan gubuk tambang berdiri lengkap dengan koneksi internet dan juga transaksi emas yang berlangsung tanpa kendali. Lalu siapakah aktor di balik operasi masif ini? Tim liputan kami menelusuri langsung ke lokasi dan menemukan sejumlah fakta yang menyayat hati. Resah berkali-kali menerima laporan warga tentang praktik pertambangan ilegal yang dilakukan di wilayah Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama melakukan peninjauan langsung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat fraksi Partai Gerindra, Dapil Papua, Yan Mandenas, bersama Bupati Manokwari Hermus Indo melakukan tinjauan bersama warga ke wilayah distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dari pusat Kabupaten Manokwari, lokasi yang akan dituju berjarak sekitar 70 km dengan waktu tempuh mencapai 5 jam perjalanan. Tim berangkat menuju dalamnya pegunungan di Kabupaten Manokwari. Perjalanan menembus hutan Papua tentu tidak mudah. Kendaraan kami harus melalui lintasan yang terjal dengan medan yang menantang, curam, menikung tajam, berbatu, dan berlumpur. Bahkan, beberapa kali rombongan harus berhenti karena terhalang jalan yang rusak bahkan longsor. Seperti di lokasi ini, terjadi longsoran yang memutus jalan utama. Setelah longsoran diamankan sebisanya, tim melanjutkan perjalanan dan terpaksa menggunakan jalur memutar melintasi badan sungai. Lolos dari satu rintangan, tim kemudian dihadapkan dengan jalanan yang juga terhalang material longsor berupa batuan juga pepohonan. Setelah material longsor disingkirkan dari badan jalan oleh alat berat, tim melanjutkan perjalanan merangsek ke dalam lebatnya hutan Papua. 1 jam kemudian kami berhenti, tiba di sebuah lokasi yang sangat menyayat hati. Inilah lokasi bekas tambang yang menurut informasi petugas, pelakunya sudah diamankan, sehingga lokasi ini dibiarkan begitu saja. Dari pandangan mata yang saya lihat, sangat jelas bahwa tambang telah merusak keindahan bumi Papua. Ini salah satu lokasi penambangan yang kemarin ditangkap beberapa waktu lalu. Nah, kemudian lagi dalam proses. Tapi yang anehnya ada yang ditangkap tapi ada yang diizinkan beroperasi terus sampai dengan hari ini. Tapi kalau secara umum gambaran kondisi pertambangan liar ini di lokasi ini sudah seberapa parah sih Pak ya? Sudah sangat tidak bisa diatur oleh pemerintah lagi di daerah. Bahkan Pak Gubernur sendiri juga sangat mengeluh juga terkait hal ini. Kesulitan pemerintah Kabupaten Manokwari untuk menertibkan ini adalah banyak pemodal yang masuk untuk kemudian memberikan input yang menguntungkan mereka kepada masyarakat pemilik hak ulayat, lalu kemudian membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Dari lokasi ini, tim melanjutkan perjalanan. Sekurangnya 4 jam perjalanan kami tempuh menggunakan kendaraan gardan ganda, melintasi perbukitan pegunungan berbatu dengan jalan yang sangat terjal. Tiba di sebuah lokasi kami kembali tercengang. Lokasi yang terletak di sekitar aliran sungai Wariori, kami melihat kondisi yang sangat mengkhawatirkan akibat pertambangan ilegal yang masih aktif. Tadi camp yang kita lihat dari sebelah sana sampai sini adalah camp penambang? Camp penambang. Camp penambang dan mereka tambang kan menggunakan bahan kimia dan menggunakan eksavator. Itu. Ini sejak kapan? Sudah hampir 5 tahun ya, jalan 6 tahun mungkin. 6 tahun. Ya, dan saya sudah bertanya juga ke Pak Bupati bahwa ini sudah pernah dirapat untuk meminta untuk ditertibkan, tapi tidak ditertibkan sampai hari ini. Yang mereka cari apa sih Pak yang di sini? Ya mereka cari sini emas. Emas? Ya. Memang kaya potensi di sini? Dan di sini memang mereka dapat emas setiap hari, jadi makanya banyak sekali penambang di sini. Gundukan puing batu yang berbukit-bukit menandakan bahwa aktivitas pertambangan ilegal ini mustahil jika tidak melibatkan alat berat. Dugaan ini dibenarkan oleh Kepala Distrik Wasirawi. Wilayah Kabupaten Manokwari sudah banyak wilayah yang rusak akibat pertambangan liar atau pertambangan emas ilegal. Banyak sekali wilayah yang didatangi oleh para penambang liar, membangun gubuk-gubuk di sekitar sungai
dan melakukan pertambangan tanpa izin untuk mengeruk emas dari Kabupaten Manokwari ini. Pemerintah masih melakukan penyelidikan untuk bisa menindak tegas agar masyarakat tidak dirugikan tidak hanya dari sisi ekonomi tapi juga lingkungan hidup. Namun perjalanan belum selesai. Tim melanjutkan agenda peninjauan dan masuk semakin dalam ke area pertambangan ilegal, menyusuri jalur Sungai Wariori. Namun, semakin jauh perjalanan kami, semakin menyedihkan pemandangan yang kami saksikan. Kerusakan semakin parah. Danau-danau bekas galian menganga di berbagai titik dengan bukit-bukit puing batuan menjulang di sekitarnya. Di area sekitar danau tersebut, beberapa orang terlihat melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Semakin dalam kami melanjutkan perjalanan, semakin ramai kami melihat gubuk terpal berwarna biru. Agak sepi memang. Dugaan kami tidak hanya puluhan, ratusan gubuk terpal berjajar di berbagai lokasi di sekitar tempat ini. Kami juga menyaksikan rongsokan alat pertambangan yang sudah rusak dibiarkan tergeletak begitu saja. Dugaan penggunaan alat berat semakin jelas saat kami juga melihat rongsokan alat berat yang sudah teronggok, rusak, dan didiamkan begitu saja. Tiba di sebuah lokasi, kami berkesempatan masuk ke dalam salah satu gubuk terpal. Di dalamnya, saya berbincang dengan beberapa orang. Mereka tidak berkenan kami wawancara secara langsung. Tapi dari hasil perbincangan, mereka menceritakan bahwa sekurangnya satu gubuk berisi 10-12 orang pekerja tambang. Di antaranya berasal dari Sulawesi bagian utara, juga ada yang berasal dari Pulau Jawa. Mereka bertahan di lokasi ini mengandalkan gubuk kios yang menjual logistik seperti sayur dan bahan pangan lainnya layaknya pasar. Ironis, menurut beberapa orang, bahkan di lokasi ini terdapat area gubuk prostitusi. Dan setiap transaksi di lokasi ini dilakukan dengan butiran emas. Bukan itu saja, meskipun fasilitas di lokasi pertambangan ilegal ini hanya terlihat gubuk-gubuk terpal sederhana, namun mereka memiliki koneksi internet, Wi-Fi dengan dukungan sambungan Starlink. Tidak hanya di area gubuk, kami juga berhasil menyaksikan secara langsung bagaimana para pekerja tambang ini mendapatkan butiran-butiran emas. Prosesnya setelah ini apa lagi biasanya? Sudah langsung dibakar, sudah jadi. Jadi emas. Iya. Dibakar ya. Berapa harga dijual di sini? Kalau dijual dia kalau ditampak 1.300.000 di sini. Oh, kalau ditambah Per gram. Per gram. Iya. Kalau dia di SP 1.5. tapi ada pembelinya. Ada. Beberapa penambang juga menunjukkan foto-foto emas yang sebelumnya pernah mereka dapatkan. Menurut mereka, setiap kelompok di lokasi ini bisa mendapatkan 500 sampai 1000 gram emas setiap bulan. Bayangkan berapa kilogram emas yang bisa didapatkan oleh ratusan kelompok yang menambang di lokasi ini setiap hari sejak sekurangnya 6 tahun lalu. Namun rasa terkejut kami lagi-lagi belum selesai saat kami menemukan sebuah lorong seperti mulut gua. Inilah pertambangan dengan metode berbeda. Alih-alih mengeruk dan membuat danau, kelompok ini memilih menggali gua dengan kedalaman yang luar biasa. Melihat gelapnya lorong di depan saya membuat saya gentar dan langsung membayangkan risiko terburuk yang bisa dialami oleh para penambang ini. Ini gali sedalam ini setiap hari berapa meter, Pak? Tiap hari berapa meter? Berapa meter itu? Tidak sampai setengah meter ke apa. Setengah meter. Jadi digali terus ke dalam ini? Iya. Ya, jadi ini adalah terowongan atau galian yang dibuat oleh para penambang emas di wilayah Kabupaten Manokwari untuk mendapatkan emas di daerah ini. Dan kalau Anda bisa lihat, ini adalah selang-selang yang dimasukkan ke dalam. Sistemnya adalah para penambang akan menggali kedalaman gua ini. Sampai saat ini mereka mengaku bahwa kedalamannya sudah mencapai 30 meter. Ketika digali, mereka menggunakan selang ini untuk mengeluarkan air yang ada di dalam agar mereka bisa mengangkat materialnya dan ditaruh ke dalam box yang akan mereka tempatkan di luar. Dan di dalam box itulah mereka akan menyarikan atau menyaring material dari dalam untuk bisa mendapatkan butiran emas. Istimewanya adalah setiap emas yang ditambang di lokasi ini diklaim memiliki kadar kemurnian 80-90% emas murni.
Dengan metode pertambangan ilegal sebesar dan semegah ini, kuat dugaan bahwa pertambangan ini melibatkan orang-orang yang punya modal besar, bahkan kekuasaan. Ya, semua yang datang ke sini hanya bisa mencari dan mengambil keuntungan dari daerah ini. Penambang emas mereka akan bawa ya semua hasil-hasil itu pergi. Dan hari ini ya pertanian di 2 distrik ini sangat stagnan dan masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas pertanian karena memang air yang digunakan dari sini sudah tercemar, jadi tidak bisa digunakan sama sekali. Lokasi tambang ilegal di sini ini sudah pernah dibicarakan dan disampaikan ke Pak Menteri SDM 3 tahun lalu pada saat beliau menjabat PLT Menteri SDM. Saat itu beliau berkunjung ke Manokwari dan pertemuannya di Susbel Hotel. Nah, sudah disampaikan, beliau sudah menjanjikan akan menertibkan, tapi sampai saat ini tidak ditertibkan juga. Kalau bicara siapa yang melakukan pertambangan liar ini dan kenapa sulit ditertibkan, itu bagaimana Pak? Ya saya pikir pertamanya karena ada yang bermain di situ. Kalau nggak ada oknum pejabat ya yang bermain di situ, nggak mungkin sekelas bupati sama gubernur bisa nunduk. Gitu. Fakta mengejutkan lainnya adalah bahwa lokasi pertambangan ilegal ini berada di area konservasi Cagar Alam Pegunungan Arfak, Papua Barat. Tim peninjau juga langsung menemui Kapolda Papua Barat, Brigjen Polisi Joni Edison Isir. Tapi kalau yang pakai alat berat kita tindak, dan sudah sering kita tindak, gitu. Dan kita tarik sampai ke sisi jaringannya, gitu. Karena terpola kok jaringannya, seperti itu. Kita akan nantikan komitmen dan aksi selanjutnya dari pemerintah pusat, daerah, juga penegak hukum untuk menyelesaikan masalah yang sudah memasuki tahap krisis dan kritis ini. Jangan sampai kita termanipulasi praktik pertambangan dengan kedok tambang rakyat, karena yang saya lihat ini bukan untuk menaikkan derajat rakyat, tapi memanfaatkan rakyat untuk keuntungan sepihak yang serakah bahkan haus darah. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Manokwari, Papua.